Harapan untuk suatu saat akan menuai. Refleksi pagi 738. Karena pemberitaan dari perempuan Samaria, banyak orang datang mencari Yesus. Apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya tentang orang banyak ini? Ini perkataan Yesus di Yohanes 4 ayat 35 dan 36. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Saudara-saudara, pemberitaan perempuan Samaria tentang Kristus itu seperti benih yang ditaburkan, dan murid-murid Kristuslah yang menuai ladang rohani yang telah siap tuai itu. Saudara-saudara, pemberitaan tentang kelepasan dari hukuman dosa karena iman percaya pada penebusan Yesus Kristus adalah kabar baik yang perlu diketahui semua orang. Kabar baik ini memang adalah benih baik yang ditaburkan oleh seorang penabur dengan penuh pengharapan bahwa benih itu akan bertumbuh subur dalam anugerah Tuhan. Suatu saat nanti pasti akan ada tuaian besar. Hanya saja, orang percaya tidak dapat mengetahui secara pasti kapan tuaian untuk kehidupan kekal, yaitu pertobatan seseorang itu akan terjadi. Tugas kita sebagai orang percaya adalah setia menaburkan benih kabar baik tentang Kristus dan terus berpengharapan. Dalam kasih karunia Allah, tentu ada waktunya untuk kita menuai di dalam sukacita. Menjadi penabur dan penuai yang setia. Refleksi pagi 739. Bagaimana cara pandang Yesus Kristus tentang hukum tabur tuai dalam hal pemberitaan kabar baik? Ini perkataan Yesus di Yohanes 4 ayat 37 dan 38. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudara-saudara, benih kabar baik tentang air hidup yang telah ditaburkan Yesus Kristus kepada perempuan Samaria itu telah membawa banyak orang di kota Sikar untuk datang mencari Yesus. Menjadi tugas bagi para murid Kristus untuk menuai tuaian rohani dan memetik hasil dari firman yang telah ditaburkan, yaitu jiwa-jiwa yang rindu datang kepada Kristus. Saudara-saudara, hukum tabur tuai seringkali dipahami secara negatif karena dikaitkan dengan tindakan jahat yang akhirnya berbuahkan hukuman. Hanya saja, di dalam Yesus Kristus, hukum tabur tuai itu dikaitkan dengan pemberitaan kabar baik, yaitu berita keselamatan dalam penebusan Yesus Kristus. Benih kabar baik ini suatu saat pasti akan menghasilkan tuaian. Hanya saja, penabur dan penuai kabar baik itu bisa saja berbeda orang. Sayangnya, di dalam pelayanan Kristen, seringkali orang lebih menghargai tuaian karena statistik keberhasilan penginjilan dikaitkan semata-mata dengan jumlah orang yang bertobat. Oleh sebab itu, mari kita mendengarkan perintah Kristus untuk kita berlaku setia, baik sebagai penabur maupun penuai.
menjadi pembawa kabar baik. Refleksi pagi 740. Apa dampak kesaksian perempuan Samaria pada pelayanan Yesus di kalangan non-Yahudi? Yohanes 4 ayat 39-40 menceritakannya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Saudara-saudara, kesaksian perempuan Samaria telah membawa banyak orang sebangsanya untuk datang kepada Kristus. Saksi Kristus yang setia menyampaikan apa yang dialaminya. Kalau ada yang bertobat, itu hanya karena anugerah semata. Saudara-saudara, pembawa kabar baik tentang keselamatan di dalam darah Yesus Kristus adalah saksi dari perubahan hidup yang telah dialaminya. Hal ini tentu bukan sekedar pengetahuan di kepala saja, tetapi ini haruslah sesuatu yang telah dialaminya. Pemberitaan kabar baik seperti itu tentu bukanlah hal yang dibuat-buat, tetapi ini memancar dari dalam hati seseorang. Ini tentu bukan cuma sekedar pencitraan saja, tetapi ini harus terungkap dari hati yang telah diubahkan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menghidupi berita keselamatan dengan pertama-tama mengalami kehidupan baru dalam Yesus Kristus, sehingga baik sang pembawa berita maupun beritanya telah sama-sama benar di matanya. Marilah kita belajar senantiasa. Menjadi papan reklame bagi Kristus saja. Refleksi pagi 741. Apa kesaksian dari orang-orang Samaria yang datang kepada Kristus dan mendengar sendiri perkataan Kristus? Ini kisahnya di Yohanes 4 ayat 41 sampai 42. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Saudara-saudara, kesaksian perempuan Samaria itu seperti papan reklame yang menarik banyak orang Samaria untuk datang kepada Kristus. Firman Kristus yang penuh kuasa itulah yang kemudian membuat mereka menjadi percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristuslah Sang Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, seperti perempuan Samaria yang telah menjadi papan reklame yang baik bagi Kristus, demikian juga halnya setiap orang percaya. Kesaksian berupa perkataan dan perbuatan dari orang yang telah diubahkan oleh firman Tuhan memang harus menjadi papan reklame yang menarik orang untuk datang kepada Kristus. Fokus iman haruslah pada Kristus, Sang Juru Selamat dunia, dan bukan yang lainnya. Sayangnya, dalam tugas sebagai pembawa berita Injil, ada saja orang percaya yang lupa diri dan justru menjadikan dirinya sebagai pusat pemberitaan Injil. Injil akhirnya hanya dipakai dan dimanipulasi sebagai alat untuk mencari pengikut. Perilaku seperti ini haruslah dihindari. Bukankah demikian?
membawa berita Injil dalam kekuatannya. Refleksi pagi 742. Apa yang dilakukan Yesus setelah 2 hari pelayanan di kota Sikar di Samaria? Ini kisahnya di Yohanes 4 ayat 43 sampai 45. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Saudara-saudara, dalam pelayanan Yesus sebelumnya di Yerusalem, seperti yang dilaporkan di Yohanes 2 ayat 23, banyak orang percaya Kristus, termasuk orang Galilea. Merekalah yang menyambut dia di Galilea, walaupun masih banyak juga orang yang tidak menerimanya. Saudara-saudara, kabar baik dalam Yesus Kristus memang tidak selalu diterima orang. Tentu saja ada orang yang menyambut baik dengan hati terbuka, tetapi pasti banyak juga yang menolaknya. Kalau penolakan ini saja terjadi pada Yesus Kristus, apakah kita sebagai orang percaya akan merasa kecil hati dan pesimis bila kabar baik yang kita sampaikan ditolak orang? Bukankah hasil pemberitaan Injil itu adalah anugerah dari Allah semata? Kalau orang percaya kemudian merasa bahwa hasil pemberitaan Injil itu adalah karena kepandaian berbicara, kecerdikan strategi, kekuatan finansial, ataupun kepiawaian teknologi, maka kita telah terjebak untuk membawa berita Injil dalam kekuatan kita sendiri. Ayo hindari ini. Tetap berpengharapan di masa sulit. Refleksi pagi 743. Apa yang terjadi setelah Yesus tiba di kota Kana? Ini kisahnya di Yohanes 4 ayat 46 dan 47. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Saudara-saudara, di dalam keputusasaan, timbul pengharapan kepada Yesus dalam diri pejabat istana Herodes itu, sehingga ia tidak segan-segan menempuh jarak yang cukup jauh untuk menemui Yesus. Berani mengambil tindakan iman yang dilandaskan pengharapan pada Kristus memanglah sikap yang benar. Saudara-saudara, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai umat Tuhan sewaktu kita menghadapi tantangan berat dalam kehidupan? Apakah kita akan menyalahkan Tuhan? Apakah kita akan menjadi kecewa kepada Tuhan dan kemudian malah menarik diri dari persekutuan orang percaya? Apakah bila masalah bertambah besar, kita malah jadi makin menjauh dari Tuhan? Mari kita contoh sikap pejabat istana Herodes itu. Marilah kita makin menaruh pengharapan pada Tuhan Yesus Kristus di masa sulit. Marilah kita juga berani melangkah dalam iman. Karena Allah dalam Yesus Kristus itu mengasihi kita, Allah pasti akan memberi kita jalan keluar atas segala pergumulan dan kesulitan kita. Memang benar,
sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagi kita. Bukan sekedar formalitas beragama. Refleksi pagi 744. Apa yang disampaikan Yesus Kristus kepada pegawai istana yang anaknya sakit dan hampir mati? Mari lihat Yohanes 4 ayat 48-50. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudara-saudara, walaupun pegawai istana itu belum melihat apakah benar anaknya itu telah disembuhkan oleh Yesus, ia tetap percaya kepada apa yang telah dikatakan Yesus, sehingga ia dapat pergi dengan penuh harapan dan sukacita. Beriman kepada perkataan Yesus memang pasti tidak sia-sia. Saudara-saudara, menaruh iman pada perkataan dan ajaran Yesus Kristus adalah sikap yang semestinya ada pada setiap orang percaya. Marilah kita teladani sikap pegawai istana yang setelah diperintahkan oleh Yesus untuk pergi, dia pergi dengan keyakinan bahwa anaknya yang hampir mati itu sudah sehat. Dia percaya dan taat pada perintah Yesus. Percaya dan taat memang seharusnya lah yang menjadi ciri-ciri utama para pengikut Kristus. Sayangnya, banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, tetapi kehidupannya tidak benar-benar mau percaya dan menaatinya. Membaca firman Tuhan saja enggan, apalagi melakukannya. Dengan demikian, kekristenan hanya sekedar formalitas beragama semata. Ini haruslah kita hindari. Kristus Sang Penyembuh. Refleksi pagi 745. Di dalam ketaatan, pegawai istana kembali ke Kapernaum. Apa yang terjadi dengan anaknya yang sakit dan hampir mati? Mari lihat Yohanes 4 ayat 51-54. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara-saudara, mujizat adalah tanda yang digunakan Allah untuk membawa orang percaya kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, orang tua yang mengasihi anaknya wajar saja ingin melihat anaknya yang sakit parah sehat kembali. Sikap apa yang harus diambil oleh seseorang dalam pergumulannya yang berat itu? Pertolongan siapa yang dia cari? Sikap pegawai istana dalam kisah ini adalah sikap yang harus kita teladani.
Dia mencari Kristus dan berharap pada Kristus. Dalam anugerah Allah yang besar, tidak hanya ada kesembuhan fisik, tetapi Allah memberikan anugerah kesembuhan terbesar, yaitu kesembuhan dari penyakit dosa, karena ia percaya pada Kristus. Kesembuhan fisik hanya terbatas selama hidup di dunia ini, tetapi kesembuhan dari dosa adalah kesembuhan yang membawa kepada hidup yang kekal. Ayolah kita selalu ingat untuk datang kepada Kristus.